Mempelajari dan menguasai public speaking itu sesederhana mempelajari dan menguasai cara menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kok bisa? Seringkali seorang pemula dalam belajar mengenai public speaking dan menguasai teknik public speaking, kita terpecah dengan konsep yang tidak terstruktur. Padahal belajar public speaking dan menguasai public speaking itu sesederhana mengetahui dan menguasai cara menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika hal ini sudah bisa selaras, kita pasti menguasai public speaking. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sesungguhnya ketika pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita selaras, kita sudah mampu berkomunikasi dengan sangat-sangat baik dalam public speaking. Ketika pikiran kita, apa yang kita pikirkan, pesan apa yang kita akan sampaikan kepada audiens kita, tersampaikan selaras melalui kata-kata yang kita sampaikan dan selaras dari apa yang kita lakukan, dari gestur kita, tindakan kita, maka ini akan sangat menguatkan pesan kita. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa konsep public speaking dasar yang sudah sejak dulu berkembang. Pertama, konsepnya Aristoteles berbicara mengenai komunikasi efektif. Aristoteles selalu mengatakan komunikasi efektif, komunikasi persuasif selalu akan berhubungan dengan tiga hal yang disebut dengan ethos, pathos, dan logos. Ethos itu merupakan kredibilitas. Apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari ethos. Tindakan kita itu bagian dari ethos. Kemudian, pathos berhubungan dengan emosi. Emosi ini akan sangat digerakkan dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Dan logos juga merupakan bagian dari apa yang kita pikirkan, hal-hal yang masuk akal atau enggak. Dan tiga unsur ini juga, ethos, pathos, logos, jika disinkronkan dengan menyelaraskan pikiran, perkataan, perbuatan, sudah selesai. Kemudian ada teori lain yang ketika bicara mengenai ilmu komunikasi selalu digunakan, walaupun sampai saat ini ada pro dan kontra, ada yang mau menggunakan, ada yang tidak. Ini yang merupakan hasil riset dari Profesor Albert Mehrabian yang mengatakan bahwa komunikasi efektif harus memperhatikan vokal, visual, dan verbal. Di mana visual 55% kontribusinya, kita diajak untuk apa? Visual kita, apa yang kita lakukan, gestur kita, ekspresi kita, kemudian gerakan kita, apakah selaras dengan apa yang kita sampaikan dalam bentuk verbal yang dikatakan 7%. Dan apakah itu juga selaras dengan bagaimana suara kita atau vokal kita yang dikatakan 38%. Sesimpel dan sesederhana itu teman-teman. Ketika Anda ingin menguasai public speaking, maka kuasailah cara untuk menyelaraskan pikiran Anda, perkataan Anda, dan perbuatan Anda. Selamat mencoba. Sweet Powering Confidence, I'm ready. Sampai jumpa.